Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas toksikologi C dari program S1 lanjutan Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional. Dengan anggota Anida Israulil Albab NIM 2033073, Muhammad Firman Hidayat NIM 203300742, Oktaviana Yelista Dedo NIM 203300737, dan dengan saya sendiri, Nadina Islami Sabilati, NIM 203300741. Pada kesempatan hari ini, kami akan menayangkan review jurnal dengan judul Uji Teratogenik Air Rebusan Mie Instan selama masa kehamilan mencit betina Mus musculus L melalui pengamatan kelainan morfologi fetus. Penulis Anissa Farida Muti dan Moh Beni Perdana. Latar belakang, Indonesia adalah salah satu negara peringkat kedua di dunia terbanyak mengkonsumsi mie instan. Produk ini disukai oleh semua kalangan, terutama ibu hamil, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh konsumsi mie instan terhadap perkembangan janin. Permasalahannya adalah bahwa mie instan ini cenderung rendah serat, tetapi tinggi kalori, lemak, garam natrium, dan kolesterol. Dalam sebungkus mie instan terdapat bahan tambahan makanan yaitu MSG, sodium tripolifosfat, natrium benzoat, dan tratazine yellow. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek teratogenik pemberian air rebusan mie instan pada mencit hamil Mus musculus L dengan konsentrasi 30%, 50%, dan 70% berdasarkan pengamatan morfologi fetus mencit selama masa kehamilan. Metode penelitian alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah baki plastik dengan ukuran 26 x 20,5 x 11 cm3 dengan serbuk kayu sebagai alas dalam baki, kawat sebagai penutup baki, spidol permanen, timbangan digital, kaca pembesar, spatula, cawan mortar, sonde lambung, pipet tetes, gelas ukur, beker gelas, wadah perendam fetus, mikroskop, jangka sorong, dan alat bedah. Bahan uji yang digunakan adalah terdiri dari larutan Aquades dan air rebus mie instan dengan merek Indomie, Mie Sedap, dan Supermie. Air sebanyak 400 ml dipanaskan, kemudian dimasukkan mie instan dan diaduk secara perlahan selama 3 menit sampai mie instannya melunak. Kemudian disaring dan diambil hasil rebusan airnya. Air rebusan tersebut dijadikan berbagai konsentrasi yaitu 30%, 50%, dan 70% dengan penambahan Aquades. Rancangan penelitian. Pada penelitian ini yang dilakukan bersifat eksperimental dengan metode rancangan acak lengkap atau RAL. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu terdapat 6 mencit untuk setiap kelompok percobaan. Untuk masing-masing perlakuan terdiri dari 3 macam merek mie instan yang berbeda-beda yaitu Indomie, Mie Sedap, dan Supermie. Masing-masing diberikan dengan konsentrasi 30%, 50%, dan 70%, sehingga total jumlah hewan uji adalah sebanyak 60 hewan. Selanjutnya ini jabaran 10 kelompok uji menggunakan 60 mencit dibagi menjadi 10 kelompok, jadi setiap kelompok menggunakan 6 mencit. Pada uji ini pemberian diberikan secara oral dan diberikan selama 10 hari, sejak hari ke-6 kebuntingan hingga ke hari 15 kebuntingan. Kelompok kontrol yaitu kelompok yang hanya diberikan Aquades. KP1 kelompok yang diberikan air rebusan Indomie dengan konsentrasi 30%. KP2 kelompok yang diberikan air rebusan Indomie konsentrasi 50%. KP3 kelompok yang diberikan air rebusan Indomie konsentrasi 70%. KP4 kelompok yang diberikan air rebusan mie sedap konsentrasi 30%. KP5 kelompok yang diberikan air rebusan mie sedap konsentrasi 50%. KP6 kelompok yang diberikan air rebusan mie sedap konsentrasi 70%. KP7 kelompok yang diberikan air rebusan supermie dengan konsentrasi 30%. KP8 kelompok yang diberikan air rebusan merek supermie konsentrasi 50%. KP9 kelompok yang diberikan air rebusan supermie konsentrasi 70%.
Pembuatan air rebusan mie instan. Bahan uji yang digunakan adalah air rebusan mie instan dengan merek Indomie, Mie Sedap, dan Supermie. Air sebanyak 400 ml dipanaskan, kemudian dimasukkan mie instan diaduk secara perlahan selama 3 menit sampai mie instannya melunak. Kemudian disaring dan diambil hasil rebusannya. Air rebusan tersebut dijadikan berbagai konsentrasi yaitu 30%, 50%, dan 70%. Dengan apa? Dengan penambahan Aquades. Penentuan siklus proestrus. Metode yang digunakan adalah apus vagina dengan menggunakan cotton bud yang dibasahi larutan NaCl 0,9%. Kemudian cotton bud tersebut dioleskan di atas gelas objek yang sudah dibersihkan untuk membuat preparat apusan vagina. Diteteskan pewarna metilen blue 1% pada preparat dan dibiarkan selama 3-5 menit hingga pewarna agak kering. Preparat dibilas menggunakan Aquades dan ditutup menggunakan gelas objek. Preparat diamati menggunakan mikroskop kompon untuk mengetahui fase estrus yang dialami mencit musculus L. Selanjutnya saya Oktaviana Yelista Dedo dengan NPM 20330737 ingin mempresentasikan pengaruh pemberian air rebusan mie instan terhadap penampilan intrauterin uterus induk mencit. Selanjutnya, pada penelitian ini ditemukan adanya fetus mati yaitu pada kelompok perlakuan air rebusan Indomie pada pengenceran konsentrasi 50% dan 70%, masing-masing sebanyak 2 dan 7 fetus. Jumlah fetus mati pada kelompok perlakuan mie sedap ditemukan pada kelompok dengan pengenceran konsentrasi 30%, 50%, dan 70%, masing-masing sebanyak 2, 5, dan 10 fetus. Jumlah fetus mati pada kelompok perlakuan air rebusan Supermie ditemukan pada kelompok dengan pengenceran 50%, 70%, masing-masing sebanyak 4 dan 5 fetus. Selanjutnya, pada kelompok perlakuan yang diberikan air rebusan mie sedap ditemukan adanya fetus mati lebih banyak dari merek mie instan lain. Semakin besar konsentrasi yang diberikan kepada fetus, maka semakin besar pula resiko kematiannya. Fetus mati dalam penelitian ini diduga disebabkan oleh toksisitas dari air rebusan mie instan. Embrio mudah diserang atau diganggu sehingga dalam perkembangannya mengalami kerusakan yang sangat parah dapat menyebabkan fetus tidak dapat hidup. Selanjutnya, ketidakmampuan induk mencit untuk menetralisir dan mendetoksifikasi senyawa-senyawa kimia yang masuk dalam tubuh induk mencit akhirnya terakumulasi pada embrio mencit melalui pembuluh darah dan mempengaruhi perkembangan fetus mencit. Selanjutnya saya Anida Isra Ulil Albab dengan NIM 20330733 akan membacakan pengaruh pemberian air rebusan mie instan terhadap berat badan fetus. Salah satu parameter pengamatan dalam uji teratogenik yaitu pengamatan eksternal seperti berat badan fetus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air rebusan mie instan yang diberikan kepada mencit atau musculus L yang hamil mempengaruhi berat badan fetus pada masing-masing kelompok perlakuan. Hasil penelitian pada kelompok perlakuan air rebusan mie sedap diketahui bahwa rata-rata berat badan fetus mengalami penurunan di setiap pemberian pengenceran konsentrasinya. Tingginya konsentrasi yang diberikan akan sejalan dengan tingginya angka penurunan pada berat badan fetus. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada tikus yang diberikan tartrazin, menyatakan bahwa berat badan fetus yang diberikan tartrazin dengan dosis 0,45 mg per kilogram dan 4,5 mg per kilogram secara signifikan lebih rendah atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Penurunan berat badan fetus adalah bentuk teringan dari efek agensia teratogenik dan merupakan parameter yang sensitif. Berkurangnya berat badan fetus adalah indikasi adanya hambatan pertumbuhan pada fetus. Kemudian, pengaruh pemberian air rebusan mie instan terhadap panjang badan fetus. Pengukuran panjang fetus pada penelitian ini dilakukan pada fetus yang hidup. Data hasil pengamatan terhadap panjang badan fetus menunjukkan bahwa air rebusan mie instan yang diberikan kepada mencit atau Musculus L yang hamil mempengaruhi panjang badan fetus pada masing-masing kelompok perlakuan. Baik, di sini saya Muhammad Firman Hidayat dengan NPM 203300742 akan membacakan hasil dari pengamatan cacat morfologi pada fetus setelah pemberian air rebusan mie instan. Oke, yang pertama pengamatan malformasi. Dimulai dari daerah kepala. Diperhatikan bentuk dan ukuran kepala, serta di kepala harus terdapat 2 tonjolan mata yang masih tertutup, 2 lubang hidung, dan 2 telinga. Mulut dan bibir selanjutnya diamati ukuran dan bentuknya. Mulut dibuka untuk diamati dan memastikan ada atau tidaknya celah di langit-langit mulut atau sumbing. Oke, sekarang hasil penelitian menunjukkan bahwa air rebusan mie instan yang diberikan pada mencit hamil tidak terjadi kelainan malformasi pada semua kelompok perlakuan, baik di konsentrasi 30%, 50%, dan 70%. Di antaranya seperti bentuk kepala, tonjolan pada mata, lubang hidung, dan telinga. Nah, untuk pemeriksaan cleft palate sendiri dilakukan dengan menyayat bagian kepala mulai dari daerah mulut ke arah belakang, tepat pertengahan daun telinga sampai kepalanya terpisah menjadi 2 bagian. Lalu buang lidah fetus dan amati ada atau tidaknya cleft palate pada bagian tersebut. Senyawa steroid nih biasanya diketahui dapat menyebabkan cleft palate jika dikonsumsi selama trimester pertama kehamilan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat adanya perbandingan antara gambar fetus yang mengalami cleft palate yang di sebelah kiri dengan fetus atau janin yang normal seperti gambar di sebelah kanan. Nah, teman-teman tadi sudah melihat gambar di atas. Jadi pada fetus atau janin mencit kelompok perlakuan dengan pengenceran konsentrasi 70% Indomie, itu terdapat satu fetus atau janin yang mengalami kelainan pada celah-celah langit atau cleft palate atau sumbing tadi, yang itu yang sebelah kiri. Dan dibandingkan dengan kelompok kontrol atau janin atau fetus yang normal, itu yang di sebelah kanan. Dan dalam sebungkus mie instan terdapat beberapa bahan tambahan yang digunakan dalam pangan, yaitu perwarna tartrazin. Nah, pada umumnya bahan tambahan makanan yang bersifat sintetis itu punya kelemahan. Salah satunya adalah sering terjadi ketidaksempurnaan proses metabolisme dalam tubuh kita, sehingga kadang-kadang berbahaya bagi kesehatan karena zat-zat seperti itu bisa saja bersifat karsinogen yang bisa menimbulkan resiko kanker baik pada hewan maupun manusia. Nah, secara umum zat kimia ini ketika dikonsumsi pada saat fase-fase kehamilan itu sangat mempengaruhi perkembangan janin dan menimbulkan efek seperti malformasi atau kelainan bentuk, serta efek lainnya seperti keterhambatan pertumbuhan. Nah, istilah malformasi janin ini biasa disebut dengan terata, dan zat kimia yang menimbulkannya tersebut atau yang menimbulkan si malformasi tadi biasa disebut dengan teratogen atau zat teratogenik. Oke, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian mengenai uji teratogenik air rebusan mie instan pada mencit berdasarkan pengamatan morfologi selama masa kehamilan yang pertama,
ditemukan adanya fetus mati terbanyak yaitu pada kelompok perlakuan mie instan merek mie sedap dengan pengenceran konsentrasi 30%, 50%, dan 70%. Masing-masing sebanyak 2, 5, dan 10 fetus. Jadi semakin besar konsentrasi pengencerannya maka semakin besar juga resiko fetus atau janin yang mati. Yang kedua, hasil uji statistik menunjukkan terdapat penurunan berat badan fetus atau janin di seluruh kelompok perlakuan di setiap konsentrasi pengencerannya. Lalu yang ketiga, pada morfologi fetus mencit, mus musculus L, ditemukan adanya satu fetus yang mengalami cleft palate atau sumbing tadi ya, atau kelainan pada langit-langit mulut fetus mencit pada perlakuan P3K1 dengan merek Indomie pengenceran konsentrasi 70%. Oke, ini daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.